Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Purnamasari dari kelas Manajemen 21C. Saya akan menjelaskan materi tentang perilaku biaya aktivitas. Materi ini saya jelaskan untuk memenuhi tugas sesi 3 mata kuliah Akuntansi Manajemen, dosen pengampu Dr. Gustian Juanda. Di sini saya akan menjelaskan 5 submateri. Yang pertama, yaitu perilaku biaya, yang kedua, klasifikasi biaya sesuai perilaku, ketiga, model perilaku biaya, keempat, metode pemisahan biaya tetap dan biaya variabel, kelima, penilaian manajerial. Materi pertama yaitu perilaku biaya. Sebelumnya, apa sih perilaku biaya? Perilaku biaya atau cost behavior adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Apa sih dasar-dasar perilaku biaya? Yang pertama, yaitu biaya tetap atau biaya cost. Adalah biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran berubah. Di sini ada contohnya seperti sewa mesin dan output. Kalau biaya tetap, sewa mesin tidak akan berubah, walaupun outputnya bertambah. Seperti pertama, sewa mesin 50.000, outputnya menghasilkan 50.000. Kedua, sewa mesin 50.000, outputnya naik 10.000. Ketiga, sewa mesin 50.000, output tetap naik 15.000. Maka biaya tetap yang termasuk biaya tetap adalah sewa mesin karena tidak berubah walaupun pengeluarannya meningkat. Yang kedua, ada biaya variabel atau variable cost. Adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhannya bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran, atau biaya variabel naik ketika keluaran naik dan akan turun ketika keluaran turun. Contohnya yaitu biaya listrik. Awal mulanya biaya listrik 0 dan output juga 0. Kemudian biaya listrik 10.000 menghasilkan output 50.000. Nah, outputnya naik 100, maka biaya listriknya pun naik. Dan yang ketiga, seperti 30.000 untuk biaya listrik, outputnya menghasilkan 150.000. Yang termasuk biaya variabel adalah biaya listrik karena akan mengalami kenaikan mengikuti output. Dan jika output turun, maka biaya listrik pun akan turun. Yang ketiga yaitu biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Misalnya agen penjualan sering dibayar dengan gaji yang ditambah dengan komisi penjualan. Contohnya, di sini ada 3 karyawan dengan gaji pokoknya sama, komisinya sama. Untuk biaya campuran, apa yang berubah yaitu komisi. Jadi, misalnya karyawan 1 mendapatkan gaji pokok 100.000 dan komisinya menjadi 2 kali lipat, menjadi 20.000. Kemudian karyawan 2 gaji pokoknya sama 100.000, sedangkan komisinya akan mengalami kenaikan jika mencapai target penghasilan karyawan atau tugas karyawan terpenuhi, maka komisi akan ditaikkan menjadi 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Yang menjadi biaya campuran yaitu komisi. Karena komisinya akan naik seiring waktu, sedangkan gaji pokok akan tidak berubah atau tetap. Kemudian materi selanjutnya yaitu klasifikasi biaya sesuai perilaku dibagi menjadi 2. Yang pertama, batas waktu. Menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang long run, semua biaya adalah variabel. Dan kemudian dalam jangka pendek atau short run, paling tidak satu biaya adalah tetap. Maka jika jangka waktunya panjang, akan semua biaya adalah variabel. Sedangkan jika jangka waktunya pendek, maka ada satu yang menjadi biaya tetap. Yang kedua yaitu sumber daya dan ukuran waktu. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi atau bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Masukan-masukan ini kemudian digabungkan untuk menghasilkan pengeluaran. Bisa dilihat, di sini ada model perilaku biaya yang dijelaskan dalam tabel.
Masukan berupa bahan baku, energi, tenaga kerja, dan modal digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Misal, aktivitas yang dilakukan adalah memindahkan bahan baku, maka keluaran dari aktivitas ini adalah bahan baku yang dipindahkan. Semakin banyak perpindahan yang dilakukan, semakin tinggi biaya perpindahan. Pada tabel pertama, terdiri dari masukan, bahan baku, energi, tenaga kerja, dan modal. Kemudian, semuanya digabungkan menjadi sebuah aktivitas. Nah, aktivitas ini akan menghasilkan keluaran aktivitas, yaitu output. Output ini akan menghasilkan perilaku biaya, dan perilaku biaya ini akan terus berputar ke tabel pertama. Perilaku biaya ini bisa berupa biaya tetap, biaya variabel, biaya campuran. Kemudian, materi selanjutnya yaitu metode pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode titik tertinggi dan terendah, yaitu suatu metode menghitung biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan 2 titik yang berbeda, yaitu titik tertinggi dan titik terendah. Kemudian, titik yang dipilih adalah titik periode dan aktivitas tertinggi dan terendah, sehingga bila periode tertinggi dan terendah biaya tidak sama dengan aktivitas, titik yang dipilih adalah berdasarkan aktivitas. Bisa dilihat di samping ini ada rumus yang akan digunakan untuk metode titik tertinggi dan terendah. Kemudian di sampingnya ada contoh soal. Nah, contoh soal ini bisa diselesaikan dengan melihat rumus. Kita hanya tinggal memasukkan dan mengikuti rumus yang ada. Kedua yaitu metode Scattergraph, yaitu suatu plot dari biaya terhadap tingkat kegiatan di masa lalu. Metode ini menunjukkan setiap perubahan yang berarti dalam hubungan antara biaya dan kegiatan pada tingkat kegiatan yang berbeda. Variabel di sini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama variabel dependent, yaitu biaya diplot pada sumbu horizontal. Biaya ini biasanya berupa biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, unit output, dan presentase kapasitas. Kemudian yang kedua ada variabel independen, yaitu aktivitas diplot pada sumbu vertikal. Yang ketiga ada metode analisis regresi. Metode ini memisahkan biaya menjadi tetap dan variabel dengan menggunakan persamaan matematis. Disebut juga metode least square atau kuadrat terkecil atau analisis regresi sederhana. Metode ini merupakan metode efektif, banyak digunakan, alasannya karena lebih akurat. Materi selanjutnya yaitu penilaian manajerial. Pertimbangan manajerial merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perilaku biaya. Manajer menggunakan pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai hubungan biaya dengan tingkat aktivitas untuk mengidentifikasikan outline, memahami pergeseran struktural, dan menyesuaikan parameter yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan antisipasi. Definisi ini dikemukakan oleh Hansen dan Mowen.